Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Azhara. Saya dari Program Pendidikan Bahasa Arab semester 2 dengan NIM 1212030023. Di sini saya akan mereview materi mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini merupakan salah satu khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun profil singkatnya, Umar bin Khattab ini dilahirkan di Mekah pada tahun 584. Ayahnya yang bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Nah, Umar bin Khattab ini berkuasa selama 10 tahun lebih. Peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab ini lebih luas dibandingkan khalifah-khalifah yang lain. Contohnya pada masa Abu Bakar ini, peradaban Islamnya menstabilkan situasi yang goyah pasca meninggalnya Nabi Muhammad, yaitu seperti menumpas nabi-nabi palsu. Lalu pada masa Utsman dan Ali itu banyaknya gesekan, jadi yang paling stabil itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini merupakan peradaban Islam yang paling solid atau yang lebih luas, meliputi politik, pembentukan suatu kekuasaan. Nah, karena kondisinya stabil, adapun kebijakan-kebijakannya seperti perluasan wilayah dan revolusi aturan kepemerintahan. Nah, kalau perluasan wilayahnya itu meliputi Palestina, Syria, Mesir, Persia. Nah, kalau di Palestina itu Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Palestina atau Baitul Maqdis. Nah, terbebasnya Baitul Maqdis ini pada saat itu pendeta tidak ingin memberikan kunci Baitul Maqdisnya kepada Umar bin Khattab. Tapi setelah itu setelah berunding maka diberikan. Nah, perluasan wilayahnya tuh pada saat perang Yarmuk. Nah, perang Yarmuk juga ada seorang pasukan muslim yang bernama Rubai. Dia itu pendek, tunggangannya dengan keledai, lalu membawa pedang. Nah, Panglima Khalid bin Walid ini mengutus Rubai sebagai negosiasi pada saat itu. Nah, pada saat negosiasi sedang berlangsung, beliau ditawarkan, apakah kamu tidak ingin harta rampasan yang begitu banyak? Lalu Rubai pun menjawab, saya tidak ingin harta rampasan perang itu. Jika kalian tidak ingin masuk Islam, maka kami akan berperang. Lalu dia pun menjawab, apakah orang sepertimu ini banyak dari kaum muslimin? Ya, sangat banyak. Tapi akhirnya mereka pun berperang dan akhirnya pasukan muslim pun menang. Lalu adapun revolusi aturan kepemerintahan. Jadi pada masa Umar bin Khattab ini banyaknya bid'ah, tetapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Seperti dari segi gaji tentara. Nah, kalau dari segi gaji tentara itu pada masa Nabi Muhammad, tentara itu mendapatkan 1/4 dari harta rampasan perang. Tetapi pada saat Umar bin Khattab memerintah, harta rampasan perang yang didapatkan itu dimasukkan ke dalam Baitul Mal, lalu dikelola oleh negara. Setelah itu baru dibagikan kepada tentara. Lalu pada masa Umar bin Khattab juga pada saat taraweh, kalau saat taraweh pada masa Nabi Muhammad itu dilakukan di rumah, sedangkan pada saat Umar bin Khattab itu dilakukannya di masjid. Jadi ada perbedaan aturan, tapi aturannya itu merujuk pada kebaikan. Nah, Umar bin Khattab ini dahulunya itu orang yang sangat benci kepada Rasulullah, bahkan dia hampir membunuh Rasulullah. Akan tetapi atas hidayah yang telah Allah berikan kepadanya, Umar bin Khattab pun masuk Islam dan bahkan beliau dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Nah, Umar bin Khattab ini meninggal dikarenakan ditikam oleh salah seorang majusi yang bernama Abu Lulu'ah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.